Tiada hari tanpa teknologi. Fase kita sama, kita punya praproduksi, produksi, dan pasca plus distribusi. Ternyata ada kenikmatan-kenikmatan tertentu ketika menulis pola musik melalui software gitu. Sejauh apa perkembangannya kini? Mario dan Asti mengulas lengkap di sini. Tekno. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kembali bersama kami di Kompas Pagi, saudara. Di akhir pekan seperti ini Anda pasti membutuhkan kreativitas supaya tetap berkembang, tetap ceria, dan tetap semangat. Kreatif untuk menghabiskan waktu libur. Nah, kreativitas memang harus semua orang punya, karena tanpanya sulit untuk bersaing dalam dunia bisnis yang menuntut banyak ide-ide baru. Nah, ini artinya adalah inovasi. Riko, kamu harus berani melakukan gebrakan baru. Berani pakai baju oranye. Ini memang tantangannya adalah mengembangkan ide ya. Kita juga harus mampu mengamati lingkungan, karena inilah yang menjadi faktor utama nih ketika kita mengembangkan inovasi tersebut. Nah, ini diterapkan oleh dua pebisnis Indonesia. Bagaimana perbincangan mereka? Nah, ini kita akan lihat liputannya dulu. Kreativitas, kata ini sulit dilepaskan dari putaran hidup yang terus menuntut kebaruan dan inovasi. Bagi orang-orang tertentu, upaya merangsang daya kreatif bahkan hampir mirip dengan bernafas. Handoko Hendroyono, misalnya, praktisi senior di dunia periklanan ini tak pernah berhenti memutar otak untuk melahirkan gagasan segar. Apalagi setelah Handoko ikut mendirikan perusahaan periklanan OneCam Indonesia yang kini menghidupi 25 karyawan. Bisnis Handoko mau tak mau sangat tergantung pada ide-ide kreatif. Lalu, apa sih yang menjadi pemicu kelahiran sebuah ide? Ide itu adalah menyilangkan hal-hal yang sudah ada dan yang akan terjadi gitu. Nah, kita harus banyak referensi, kita harus banyak belajar dari hal yang sepele, mungkin dari anak saya, dari orang lain gitu, dari kepekaan kita, dari teman segala macam. Nah, ini kita gimana bisa meracik, menggabungkan beberapa hal menjadi sebuah solusi yang dahsyat. Kalau menurut saya pribadi, ide itu adalah, keindahannya adalah itu gitu. Jadi tak hanya Handoko, kepekaan mengamati lingkungan sekitarnya juga menjadi salah satu kunci Ira Latif merintis bisnis. Ira tergerak mengangkat gengsi martabak, kudapan lezat, pinggir jalan yang menjadi menu utama di kafe yang dirintisnya. Nama kafe ini The Marco, singkatan dari martabak dan kopi. Oh, ya penting banget ya. Kayak misalnya di kreativitas itu kan lekat dengan keberanian ya. Jadi berani untuk berbuat sesuatu yang baru, yang beda, dan mungkin yang di luar kebiasaan. Kayak misalnya kita membuat kafe ini gitu kan, kita juga butuh kreativitas gitu. Dan kita juga butuh keberanian, karena apa? Karena sebelumnya belum pernah ada kafe yang menu utamanya adalah martabak gitu. Bahkan itu juga kita jadi kesulitan nyari kokinya, nyari chefnya, karena chef manapun nggak ada yang dia bisa martabak, karena itu makanan pinggir jalan gitu. Keju, susu coklat, dan voila, es krim lengkap dengan egg roll yang menggugah selera. Tampilan martabak The Marco dikemas ala hidangan kafe yang penuh gaya. Kepekaan dan berani berbeda rupanya sangat dekat bagi mereka yang bergerak di dunia kreatif. Anda ingin mencoba mempraktikannya? Dery Imani, Daniel Ade Kurniawan, Kompas TV, Jakarta. Apapun bidang yang Anda tekuni, tentu Anda membutuhkan yang namanya kreativitas. Jika Anda tidak ingin tergilas oleh arus perubahan zaman. Profil yang baru saja Anda saksikan tadi adalah profil dari dua orang praktisi di dunia kreatif yang sudah menuangkan pemikiran mereka tentang kreativitas ke dalam sebuah buku. Yang pertama berjudul Semua Orang Adalah Brand Gardener yang ditulis oleh Handoko Hendroyono, dan yang kedua adalah Normal is Boring yang ditulis oleh Ira Latif. Dan saya akan langsung berbincang dengan mereka untuk bertanya-tanya lebih jauh bagaimana sih supaya kita tetap bisa menjadi lebih kreatif dan karya yang kita hasilkan selalu berkembang.
Yuk ikut saya. Halo, Ira. Mas Handoko, selamat pagi. Baik. Ini kita mau ngobrol-ngobrol soal kreativitas ya. Nah, kan kalau Ira kan nulisnya normal is boring. Seperti yang udah dipakai di kaosnya. Kalau Mas Handoko, semua orang adalah brand gardener. Aku ke Mas Handoko dulu deh. Aku pikir selama ini yang bisa berkebun itu hanya bunga, hanya tanaman. Ternyata brand itu juga bisa dikembangkan seperti itu ya. Gimana Mas? Ya, karena saya hobinya ini buku sederhana sebenarnya. Saya hobinya berkebun. Di rumah ada kebun kecil lah, ya nggak luas gitu. Saya suka bertanam. Terus saya mikir di situ, oh iya ternyata bertanam tuh asik gitu ya. Dan medianya bisa macam-macam, bisa di pasir, bisa di air, bisa di kapas segala macam gitu. Dan saya berpikir sama seperti menumbuhkan brand. Kita bisa menumbuhkan brand di media-media yang berbeda-beda. Bisa pakai sosial media, bisa pakai koran, bisa pakai TV segala macam gitu. Jadi dari situ sebenarnya. Tapi apapun mediumnya, sebenarnya brand itu bisa tumbuh dengan caranya masing-masing seperti itu ya. Dan idenya memang tumbuh karena Mas Handoko sendiri senang berkebun. Iya, jadi awalnya begitu. Saya mengambil analogi yang sama bahwa menumbuhkan brand itu perlu passion yang kuat gitu. Dan perlu dirawat, dikelola juga. Benar, kita harus ada kegembiraan lah di situ gitu. Nah, dengan semangat normal is boring nih ya. Dalam rangka juga katakanlah merawat brand, segala sesuatu harus dirawat ya, seperti juga kreativitas. Nah, dengan semangat normal is boring, Ira melaunching bukunya di kuburan. Bisa diceritakan Ira, sebenarnya dari mana sih idenya kenapa normal is boring gitu? Oh, kalau bukunya sendiri kan itu judulnya Normal is Boring, itu buku tentang kreativitas gitu. Jadi apa namanya, buku itu dari lewat buku itu saya ingin mengajak pembaca untuk berpikir kreatif dan berpikir berbeda, out of the box gitu ya, dan tidak takut untuk menjadi berbeda gitu. Makanya untuk launchingnya pun memilih tempat yang tidak biasa ya. Tidak biasa, karena kan biasanya mungkin kalau launching buku di mana mungkin yang Mbak tahu? Toko buku yang paling umum atau kafe gitu ya. Saya ingin mengubah perspektif itu. Kan salah satu cara untuk berpikir kreatif adalah kita mengubah cara berpikir kita kan, perspektif kita terhadap sesuatu. Jadi kalau kuburan itu kan persepsi orang kan adalah seram gitu ya. Dan di launching buku itu saya mengadakan tour, jadi tour sejarah gitulah, ada spot-spot yang menarik yang bisa dipelajari sebenarnya dari kuburan. Menarik ya. Nah, ini apakah memang cara seperti ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan kreativitas, Mas? Ya, sebagai betul. orang yang bergerak di dunia kreatif ya. Ya. Sekarang saya pikir memang point of view itu penting sekali ya, apalagi dalam kita mengembangkan brand. Brand itu kan bisa ada dua ya, bisa personal branding atau bisa brand dalam arti produk yang kita miliki gitu, atau service yang kita miliki. Nah, kalau point of view kita kaya, point of view kita bisa memberi inspirasi orang, itu akan baik sekali untuk bisa kita kembangkan menjadi brand yang kuat justru. Nah, Anda dari dunia periklanan ya, tapi Anda sendiri dalam buku ini mengkritik bahwa dunia periklanan sekarang praktisinya cenderung membosankan, formulaik gitu ya, yang seperti Anda katakan. Itu apa yang terjadi sebetulnya? Ya, karena sekarang kan kita tahu bahwa konsumen berubah ya, komunikasi juga berubah, dalam arti nggak seperti dulu lagi. Sekarang saya ibaratkan di buku saya bilang chaotic, era chaotic, semua serba baru, semua serba berubah gitu. Nah, kita harus mindset kita, point of view kita harus berubah juga. Nah, kalau kita masih pakai formula-formula lama atau sesuatu yang terlalu formulaik, itu bahaya sekali. Justru kita harus berani untuk nyoba katakanlah bentuk-bentuk baru, format-format baru yang outstanding gitu. Nah, itu sangat mungkin sekarang ini. Dalam hal kita membangun brand, kita membangun produk, itu kita harus unik gitu. Harus menjadi sesuatu yang memorable. Katakanlah kalau di googling itu ini produk yang benar-benar nggak ada yang lain gitu. Nah, itu yang saya di buku saya selalu cerita pentingnya storytelling. Kita harus mempunyai storytelling yang kuat, sama seperti tadi ya, misalnya normal is boring itu kan storytelling yang kuat. Nah, itu perlu untuk siapapun juga, untuk brand apapun juga. Gitu. Membosankan dan formulaik itu adalah musuh kreativitas ya, Ira ya. Sebetulnya apa aja sih hambatan kreativitas yang Ira sering temui yang di antara praktisi bisnis sekarang gitu? Sebenarnya musuh utama dari kreativitas adalah rutinitas. Gitu. Jadi orang-orang yang cenderung melakukan sesuatu yang selalu berulang-ulang gitu karena sudah terbiasa dan memang mereka mikirnya ya itu memang umumnya seperti itu gitu. Jadi tidak mau mencoba yang baru. Kalau misalnya di buku saya juga saya
menegaskan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pingin kreatif tuh sebenarnya formulanya cukup simple gitu. Jadi be the first, be better, or be different gitu. Jadi jadilah yang pertama, atau kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang lebih baik gitu. Kalau enggak, jadilah yang berbeda gitu. Jadi itu kalau tidak mau dipaksa masuk persaingan. Pertanyaannya kemudian, apakah tidak normal itu selalu baik gitu ya untuk kreativitas? Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan seputar kreativitas ini usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Klik Arbain Rambe. Bagaimana alat asli buatan lokal ini dapat mengabadikan sebuah foto dalam ribuan detik? Dengan alat ini, kita bisa melakukan high speed fotografi yang terukur, jadi tidak kira-kira. Episode High Speed Photography. Sabtu, 20 April jam setengah 11 siang. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Pertama coba, saya teliti dulu. Kalau nggak alami, saya nggak mau. Saya percaya ini air kelapa asli. Hydro Coco, real coconut water dengan 7 kebaikan air kelapa asli. Nutrisi, mineral, semua ada di sini. Aktivitas saya banyak, jadi butuh yang manfaatnya banyak juga. Saya percaya Hydro Coco. Terima kasih Susu Z. Untuk prestasi Brandon, kuberikan Z. Kelengkapan nutrisinya beda dengan susu lainnya. Z mengandung kolin, probiotik, omega 3 dan 6, serta nutrisi lainnya. Tanpa susu Z, Brandon tidak akan seperti ini. Susu Z, pilihan saya untuk dukung prestasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sedang membincangkan buku tentang kreativitas. Yang pertama adalah Semua Orang Adalah Brand Gardener dan yang kedua adalah Normal is Boring. Masih bersama dengan Ira Latif dan juga Mas Handoko. Nah, tadi sebelum jeda kita sempat menyebut bahwa normal is boring, tidak normal itu tidak apa-apa gitu. Tapi apakah memang semua yang tidak normal itu baik buat kreativitas? Gimana Ira? Kalau menurut saya sih, kalau ngomong tentang kreativitas gitu ya, menjadi tidak normal itu bukanlah suatu kesalahan. Betul. Kenapa? Ya, karena kan kalau semangat kreatif itu kan adalah menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dan di luar dari kebiasaan gitu. Segala sesuatu katakanlah asal beda saja atau asal tidak normal saja. Apakah itu memang itu yang dibutuhkan oleh kreativitas atau seperti apa? Ya, maksudnya di sini tidak normal dalam hal asal tidak mengganggu, tidak melanggar hukum gitu ya. Batasannya itu ya. Tidak melanggar hukum gitu. Tapi tidak mengganggu tertiban umum ya, seperti itu ya. Memang semangat untuk berani menjadi berbeda tuh penting ya untuk kreativitas gitu ya. Tapi saya sih juga menekankan kalau don't just be different gitu. Tapi be different by a reason and a vision gitu. Jadi kalau misalnya ingin jadi berbeda, dia tahu dia punya motivasi kuat di dalamnya dan juga punya tujuan pasti gitu, kenapa dia melakukan itu gitu. Jadi juga bukan sekedar sensasional lah. Bukan gitu. Sekedar ingin berbeda saja, tapi harus jelas tujuannya apa. Gimana pendapat Mas? Kalau menurut saya semua orang tuh kreatif. Nah, justru karena tadi saya di depan saya bilang bahwa mengkritik diri sendiri ya, maksudnya dunia advertising, kenapa yang formula itu bahaya. Justru yang paling bahaya itu kalau kita merasa sebagai orang kreatif, tapi sebenarnya kita nggak kreatif.
Nah, kalau saya justru percaya bahwa semua orang sekarang adalah kreatif. Pada dasarnya semua Pada orang dasarnya kreatif. Jadi justru di buku ini saya pengen membangkitkan spirit bahwa berkreativitas itu penting gitu ya. Dalam hal apapun juga. Bukan berarti kalau kita orang kreatif saja. Jadi berbisnis juga, personal branding juga gitu. Dan sekarang peluang begitu banyak. Justru dalam era yang chaotic ini, peluang begitu terbuka dan semua orang bisa melakukan gitu ya. Seperti misalnya kalau kita mau membranding diri sendiri, kita sebenarnya bisa kok melakukan. Kita bisa sharing brand kita melalui banyak channel sekarang, bisa melalui Facebook, bisa melalui Twitter, Instagram, Pinterest, segala macam. Nah, justru itu yang kita harus membangkitkan spirit itu. Saya di situ saya sebut soal spirit doing yourself gitu ya. Kita bisa bangun diri sendiri, kita bisa bikin sesuatu gitu. Ayo gitu. Pekerja kreatif kerap kali malah menjadi tidak kreatif karena ada tekanan-tekanan yang sangat kuat mungkin di pekerjaannya gitu. Sementara di sisi lain salah satu hambatan kreativitas adalah takut menjadi tidak kreatif. Gimana tuh Ira? Kalau misalnya takut menjadi kreatif ya takut menjadi tidak kreatif gitu. Jadi sangat tertekan juga akhirnya malah jadi takut berbuat salah atau seperti apa? Kalau menurut saya kalau udah kayak gitu itu namanya mungkin ada blocking ya atau mental blocking gitu ya. Jadi yang mungkin hal yang bisa dilakukan adalah take a break for a while gitu loh. Jadi mungkin cari inspirasi dari luar lingkup kerjanya. Misalnya kalau dia misalnya di TV nih kayak Mbak gitu tiba-tiba lagi nggak ada ide gitu ya mungkin jalan-jalan ke apa namanya teater gitu lah teater. Jadi mencari sesuatu yang berbeda itu merupakan salah satu juga cara untuk membebaskan diri dari blocking itu tadi ya. Keluar dari rutinitasnya itu gitu. Itu bisa memacu kreativitas kita dan menggali inspirasi juga sih. Bagaimana dengan tuntutan bisnis Mas Handoko? Kadang-kadang di dunia advertising yang sangat kuat gitu tuntutannya. Kreativitas mungkin menjadi seperti apa? Ada perbedaan antara katakanlah bisnis kreatif sekarang dengan dulu gitu. Kalau dulu karena yang saya bilang eranya berbeda dengan sekarang. Kalau dulu mungkin kita formula masih bisa dijual. Tapi kalau sekarang ini justru kita butuh inisiatif-inisiatif. Kalau kita punya ide, lakukan gitu. Karena sekarang itu peluang begitu banyak seperti saya bilang ya. Kalau saya sederhana justru nyambung tadi, belajarlah dari anak kecil. Anak kecil kan justru makhluk yang paling kreatif. Dia nggak berpikir panjang untuk dia pengen ini, dia akan melakukan. Dia bahkan tidak berpikir untuk ingin menjadi kreatif gitu ya. Iya. Dia hanya menjadi kreatif aja gitu. Nah, kalau kita kan justru berpretensi kreatif, terus terlalu logis gitu-gitu. Kalau sekarang misalnya saya pengen berbisnis, katakanlah bisnis bunga gitu, ya udah saya lakukan saja. Saya dengan cepat saya bisa belajar gitu karena semua informasi sekarang tersedia, semua alat tersedia gitu ya. Nah, kenapa nggak kita lakukan seperti layaknya anak kecil berkreasi gitu, sepolos itu gitu. Dan itu saya yakin sekali bahwa prinsip kreativitas sekarang lebih asik gitu, lebih seru gitu. Begitu Ira ya? Saya setuju ya. Jadi di buku saya kan juga ada tentang be childlike not childish gitu ya. Kalau untuk menumbuhkan jiwa kreatif. Jadi kita perlu tiru jiwa kanak-kanak, bukan kekanak-kanakan ya. Jadi anak-anak tuh gimana sih? Mereka kan spontan. Mereka nggak banyak pertimbangan yang menjelimet gitu. Nggak takut salah juga iya, gitu nggak ya. takut salah, nggak takut berani menjadi berbeda gitu. Ya, itu salah satu hal yang saya ungkapkan kalau misalnya pingin menggali kreativitas gitu, kita perlu tiru anak-anak. Karena anak-anak tingkat kreativitasnya sangat tinggi dibandingin orang dewasa ya. Semakin bertambah usia biasanya malah mungkin menjadi mulai takut salah itu tadi ya. Betul, ada satu research kalau nggak salah ya yang bilang bahwa orang dewasa hanya memakai 10% kemampuan kreativitasnya. Menyedihkan sekali menjadi orang dewasa nih. Ya, karena terlalu pertimbangannya banyak, norma terlalu mengungkung gitu-gitu ya. Dalam arti positif ya. Di sini kita ngomong inovasi kreativitas dalam arti positif karena point of view begitu banyak, peluang begitu banyak. Kenapa kita nggak menumbuhkan itu gitu. Nah, banyak orang sudah terlanjur merasa dirinya tidak kreatif. Nah, Ira nih, langkah sederhana katakanlah yang menyaksikan di rumah mungkin yang bisa dimulai hari ini juga. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan kalau saya mau menjadi kreatif? Oke. Kalau mau menjadi kreatif sebenarnya jadi kreatif itu kan bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil ya, dimulai dari hal kecil dan juga sebenarnya bisa dibangkitkan dengan dengan membangkitkan kebiasaan kreatif itu sendiri. Ya mungkin kalau misalnya
sehari-harinya gitu, sehari-harinya makan siang nih kalau orang kantoran di tempat yang biasa gitu, rubahlah gitu loh, beranilah coba tempat yang kira-kira ada jauh dikit, karena kan kita dengan jadi mulai dari mengubah kebiasaan yang kecil gitu. Jadi kan dengan mencoba hal baru itu yang bisa membangkitkan kita mau mencoba hal yang di luar. Jadi apa ya istilahnya, leave the comfort zone itu sendiri sebenarnya bagi banyak orang tuh karena sudah terlalu nyaman, jadi seperti kayak kebiasaan gitu. Jadi Ira setiap hari makannya selalu tempat yang berbeda? Atau saya memang karena penggemar kuliner dan saya sangat menjelajah kuliner gitu ya, itu sebenarnya ngebangkitin kreativitas juga sih. Saya cari inspirasi juga dari makanan-makanan. Kalau itu cara Ira ya, mulai dari hal kecil, mulai dari makanan, coba makanan yang rasanya berbeda-beda. Nah kalau Mas Handoko, cara sederhana, tips saja supaya orang memulai dari hal kecil saja untuk bisa menjadi kreatif. Oke, karena saya lebih di brand ya. Kalau menurut saya yang paling bagus adalah ketika kita menyukai sesuatu, katakanlah kita menyukai makanan atau misalnya crafting, suka mendesain cincin atau nail gitu ya misalnya. Ya itulah, kalau ini jadikanlah bisnis. Jadikanlah itu menjadi bisa dijual gitu, dan caranya banyak sekali. Yang paling mudah sekarang adalah melalui sosial media. Kita bisa sharing itu, dan itu kita bisa jadiin blog, dan kita bisa jadikan sebuah brand gitu ya, diri kita menjadi brand, dan itu saya yakin itu bisa dimonetizing. Karena balik lagi, kalau saya disiplinnya dari branding, jadi segala sesuatu yang berangkat dari kreativitas dan passion itu harus diuangkan lah gitu, jadi uang lah gitu. Jadi dan tidak perlu juga ingin berbisnis juga tidak harus memulai dari hal yang besar ya, dari hal kecil, tapi tetap harus dibuat brandnya, seperti itu ya. Dan caranya sekarang banyak. Ya, jadi Anda juga tidak perlu takut untuk menjadi kreatif, mulai dari hal-hal kecil, mulai juga dari untuk menjadi berbeda, tidak takut berbeda. Terima kasih banyak Ira, dan terima kasih banyak Mas Handoko. Sekian segmen Bukulan Kehidupan kali ini, saya Feby Nirani, sampai jumpa.